Hari ini gue mau cobain sesuatu nih. Udah ada yang tahu belum? Waduh, berat banget nih. Thank you, gue baru aja dikirimin paket dari ini nih, Jerin Cakes and Bakery. Dia jauh banget loh ini kirimin ke sini. Dia ini dari Jakarta Selatan. Alamatnya ada di sini nih ya, di Fatmawati. Sedikit first impression ya. Jadi Jerin Cake and Bakery nih, tadi pas kirimin ternyata dia pakai kurir pribadi, dan itu untuk apa ya? Untuk deliverynya itu menurut gue sih cukup terjamin banget ya, karena kantong ini tadi itu dibungkus sama dia, terus dibungkus lagi sama kantong plastik, jadi kayak di double wrapping gitulah, udah pasti aman lah ya. Jadi untuk delivery sistemnya good, nice. Langsung aja kita buka dalamnya. Mewah. Gua dikirimin box. Ini unboxing by the way, gua belum buka sama sekali ya. Jerin Bake and Bakery ini cukup famous untuk cake dan bakery-nya. Tapi yang hari ini gua dikirimin tuh. Gokil gak lo? Ini serasa mau mukbang. Jadi hari ini dikirimin bakmi sama sate. Tuh penampakannya begini ya. Dikirimin satenya ada 2 paket. Terus abis itu ini dikirimin juga ada bakminya 5 bungkus nih. Ini sih mantul. Dan juga ini ada ini nih, dia ada aksesorisnya, aksesoris. Dia ada komplimennya berupa kulit. Oke, nggak pakai lama. Kalau gitu sekarang langsung aja kita cobain. Tapi pertama yang gue lebih penasaran, gue mau cobain ini dulu nih, bakmi ayam. Langsung aja kita masak, gengs. Enak nggak ya? A few moments later. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi dia kasih satu paket ini komplit, sudah ada bakminya. Nah, ini juga ada daging ayamnya. Ini dagingnya adalah daging ayam fresh ya. Dan juga di sini ada bumbu sama sambelnya. Di sini ada keterangannya juga. Ini adalah bakmi Jerin, gue bacain dulu. Oh, terbalik. Di sini dibilang dapur Jerin, bakmi ayam dari bahan alami tanpa pengawet, tidak mengandung babi. Di sini ada cooking instruction ya. Di sini tulisannya adalah cukup masak 1 menit. Tapi karena gue magician, gue akan masak ini dalam waktu 2 detik. Nggak percaya? Oke, are you ready? Di sini gue punya sebuah panci, warnanya merah, kosong. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan sesuai dengan instruksinya, cukup dimasak 1 menit. Ini akan kita taruh di sini. And this is the magic oil. And here we go. 1, 2, 3. Boom. 1, 2. Barang. Tuh, langsung matang, magician. Oh enggak, gue bercanda. Tadi udah dimasak sebetulnya, cuman gue menggunakan sedikit trik sulap biar teman-teman terhibur, biar nontonnya nggak terlalu serius. So, jadi bakminya ini adalah medium size ya, jadi dia nggak terlalu kecil-kecil banget. Dan di sini juga ada daging ayamnya. Daging ayamnya ini fresh banget loh. Tuh, daging ayam cincang, kelihatan ya? Wow. Dan langsung aja kita cobain bakmi ayam Jerin. Oke, dan sekarang juga nggak boleh lupa toppingnya kulit ayam. Ini nggak boleh ketinggalan ini, bang. Tadang. Makan, gengs. Oh, enak ya. Ternyata ini pedas juga loh. Padahal tadi dikasih sambelnya itu sedikit. Mana ya? Nih, cuman segini doang. Sambelnya ini kecil loh bungkusannya, tapi ternyata pedas ya. Oke, jadi tekstur bakminya ini adalah agak padat. Bakminya padat, dan dia ini termasuk medium size seperti yang tadi udah gue bilang. Dan dia punya tingkat kelembapan mie-nya ini, moistnya termasuk lumayan. Jadi nggak yang berminyak banget. Dan karakter rasa dari bakminya ini menurut gua adalah gurih, tapi gurihnya ini cenderung lebih ke pedas ya. Nggak tahu, mungkin karena cabenya pedas ya. Dan ini bakminya termasuk enak. Dan untuk daging ayamnya kurang lebih seperti ini. Dia cincang, nggak terlalu halus ya. Tadi flavor ayamnya ini gurih dan cenderung asin. Kalau untuk bakminya sendiri juga oke. Jadi ini overall menurut gua bakmi Jerin ini enak. Seperti biasa di Magic Kuliner, buat yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu, gua paling demen yang namanya mencampur makanan dengan nasi. Ya, harus kita coba dulu untuk membuktikan kalau bakmi ini bener-bener enak. Dia harusnya bisa menutupi rasa netral dari nasi. Ya, gua akan cobain dulu. Ini kalau
Auce. Tetap enak. Berarti bakmi Jerin ini memang enak. Ya, menurut gua enak. Satu, dia udah mulai dingin. Udah mulai nggak enak biasa kalau dimakan ya. Tapi ini rasanya tetap nggak berubah. Tetap oke dimakan. Dan dicampur nasi tetap enak. Sampai tak bersisa kawan. Habis. Top, habis. Enak. Lanjut. Dan sekarang gua akan cobain dari makanan yang kedua. Tereng. Jadi ini dikirimin sate. Ini dari dapur Jerin. Oh, ternyata jadi kalau Jerin yang ini adalah Cake and Bakery. Kalau yang untuk divisi foodistry-nya, dia bikin namanya dapur Jerin. Yang tadi juga namanya yang ini dapur Jerin. Nah, jadi dia satu pack ini isinya ada 5 nih ya. Dan dia ini diplastikin seperti ini. Ini ditatanya niat juga ya. Jadi bentuk kayak kipas gitu loh. Dan ini yang gue suka, dia cukup detail. Ini dilabelin satu-satu. Padahal kan sebenarnya bisa aja kan, dia masukin aja ke box atau ke styrofoam, gak usah dilabelin gini lagi lah. Tapi untuk hal-hal detail seperti ini menambah estetika sih, secara packaging ya. Dan ini menurut gue sih nilai plus, berarti tanda niat. Ini sih wangi banget ya. Yang pasti ini dibakar. Dan untuk size-nya ini kira-kira besar dagingnya ini sejempol gua. Dan ini cukup panjang, seginilah kira-kira ya. Langsung aja kita coba makan, gengs. Ternyata ini juga enak. Jadi untuk satenya ini, dia flavornya adalah lebih bau kayak rempah-rempah ya. Dan ini gue sedikit nyium bau kayu manis. Gue nggak tahu apa hidung gue yang rusak, tapi kayak ada bau-bau kayu manis gitu ya. Gue juga nggak tahu sih, tapi yang pasti bumbu rempahnya ini meresap banget sampai ke si dagingnya. Dari wanginya kecium. Dan tunggu sebentar, gua akan lihat juga hal lainnya ya. Kita lihat dari hal detail lainnya. Ini kalau menurut gua dia cukup presisi sih, bukan presisi, maksudnya dia cukup konsisten untuk besar si dagingnya. Jadi nggak ada yang lebih kecil banget atau lebih gede banget. Dan panjangnya itu overall hampir sama. Gua nggak tahu mungkin ini ditimbang dulu atau gimana. Tapi untuk secara sizingnya ini cukup bagus ya. Dan tadi kan gue udah lihat dulu, untuk dia punya cara penyajiannya pun kayaknya ini disortir lagi sama dia. Karena ini nggak ada yang overcook atau yang gosong-gosong gitu. Mungkin kan kadang ada orang, dia sekali produksi gini banyak nih, misalnya 100 sate. Terus habis itu dikasih nama dia, ya udahlah yang penting ini masih bisa dimakan, kasih. Kalau gue lihat kayaknya dia ini di QC lagi. Jadi yang overcook atau rada gosong-gosong itu nggak dikasih sama dia. Jadi ini yang di packing dan dikirim ke konsumen adalah yang udah lulus QC. Gokil juga ya, kayak elektronik. Ya udah, pokoknya gitulah. Terus balik lagi ke si tekstur dagingnya. Tekstur dagingnya ini agak kasar. Jadi bukan sate yang lembut benyek. Jadi pas digigit ini dia apa ya? Kayak rada berasa banget tekstur daging kayak gitu loh. Tapi ini matang ya, dipastikan ini matang. Dan rasa karakter dari si satenya ini adalah sedikit manis. Kalau yang ini, jadi nggak ada pedes-pedes ya kalau menurut gua. Mungkin boleh ditambah sambal kalau buat temen-temen yang lebih suka pedas ya. Mungkin pakai cabai rawit hijau sama kecap tuh enak banget tuh, bang. Ya udah, sini keluarlah kau sate. Nih, biar kelihatan. Tuh ya, dikasih kecap ya. Nanti akan dicobain makan pakai nasi. Ya, garpu Kamila, ya udah nggak pas. Enak kok, tetep bener deh. Emangnya enak sih ya dimakan pakai nasi. Cocok-cocok aja buat jadi lauk, serius deh. Biar nggak sepi mejanya. Gila. Waduh. Sate, kecap, nasi. Oke. Ini kalau tambah kerupuk putih mungkin lebih enak lagi ya. Dot, ada kerupuk putih nggak? Kerupuk putih? Ya, ya udah, nggak apa-apa. Tusukan terakhir.
Enak ya. Makan tuh kalau enak bahagia ya. Nggak tahu kayaknya tuh lupa gitu beban, pikiran, utang, penyakit, seneng gitu kayaknya ya. Oke, paling itu aja video kali ini. Besok-besok gua akan review makanan selanjutnya pada video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa di rumah aja stay safe, stay healthy. Buat teman-teman jangan lupa di comment, like, and subscribe. Magic Kuliner, makan enak lagi. Bye bye.